Wewenang yang terlangkahi. Hari itu, kejengkelan dan amarah al-Ma'mum benar-benar melewati batasnya. Mengapa? Kala itu, al-Ma'mum mendengar seorang mengajak khalayak ramai melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran tanpa izin dari dirinya. Ya, tanpa izin dari dirinya. Karena itu, sebagai pemimpin tunggal yang berhak menunjuk seseorang melaksanakan fungsi itu, dia merasa wewenangnya dilangkahi. Al-Ma'mum, penguasa ketujuh dinasti Abbasiyah di Irak, berkuasa pada 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mum lahir pada Kamis 16 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 14 September 786 Masehi. 6 bulan lebih tua daripada saudaranya seayah Muhammad yang kelak bergelar Al-Amin. Menerima laporan tersebut, Al-Ma'mum pun segera memerintahkan agar orang yang telah melangkahi wewenangnya itu dibawa menghadap kepadanya. Ketika orang itu menghadap, Al-Ma'mum sedang duduk seraya memegang Al-Quran. Melihat kedatangan orang itu, pemimpin yang juga seorang ilmuwan itu tidak menyadari bahwa Al-Quran yang dia pegang terjatuh di bawah telapak kakinya. Amir al-Mu'minin, angkatlah telapak kakimu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu katakanlah sesuatu yang engkau kehendaki. Apa katamu? Serga Al-Ma'mum yang belum juga menyadari apa yang terjadi. Amir al-Mu'minin, bentak orang itu dengan nada suara geram. Bila telapak kakimu tidak engkau angkat sendiri, biarlah saya angkat telapak kakimu itu. Al-Ma'mum pun mengarahkan pandangannya ke telapak kakinya. Begitu melihat Al-Quran di bawah telapak kakinya, dengan gemetaran, dia pun mengambil Al-Quran itu dan menciumnya. Dia benar-benar merasa malu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Mengapa engkau mengajak khalayak ramai untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal itu sebagai tugas kami, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamilah orang-orang yang dimaksud dalam firman-Nya, orang yang bila mana kami tempatkan di muka bumi, mereka tetap melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran." Al-Hajj surat 22 ayat ke-41. "Engkau benar, wahai Amir al-Mu'minin," sahut orang itu. "Bila engkau tempatkan dirimu sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan, kami adalah penopang dan pembantumu dalam mengajak khalayak ramai untuk melakukan kebaikan. Tiada yang membantah hal itu selain orang-orang yang tidak memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh orang-orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran." At-Taubah surat ke-9 ayat 71. Juga bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, orang beriman bagi orang beriman lainnya, laksana gedung bagian-bagiannya satu sama lain saling menopang. Usai berucap demikian, orang itu kemudian diam sejenak. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan ucapannya, "Engkau, wahai Amir al-Mu'minin, telah mendapatkan tempat di bumi ini dan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Bila engkau tunduk pada keduanya, tentu engkau akan berterima kasih kepada orang-orang yang menopang untuk menghormati keduanya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bila engkau menyombongkan diri terhadap keduanya dan tidak tunduk pada keduanya, tentu tiada yang mengharuskan engkau melakukan tindakan-tindakan itu. Di tangannya lah kemuliaan dan kekuasaanmu. Dia telah menyatakan bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Kini katakanlah apa yang engkau kehendaki." Betapa kagum hati Al-Ma'mum mendengar ucapan orang itu. Orang seperti engkaulah memang layak mengajak khalayak ramai untuk melakukan kebaikan. Karena itu, lanjutkanlah apa yang telah engkau lakukan dengan perintahku dan berdasarkan pendapatku. Tidak lama selepas itu, orang itu bermohon pamit dan berlalu.